Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 137. Selamat mendengarkan. Tugas Suman adalah menghilangkan mayat dan truk ini. Kemudian menyusul saya dengan berjalan kaki ke Bulu 2 buah kendaraan lapis baja Cina. Semua senjata akan kita bagi di Bulu Cina nanti. Dan tanpa menunggu jawab, Bilal segera saja memangku tubuh anak muda itu ke atas jeep di puncak pendakian. Kemudian dibantu kedua temannya mereka menaikkan semua bedil yang dibawa Belanda itu ke atas jeep. Mayat Bidin Marif juga, sebab mayat itu harus dikubur baik-baik. Jeep itu segera saja dilarikan oleh Bilal. Jalannya tak menentu. Dia memang pernah membawa truk dahulu, tapi sekarang karena sudah terlalu lama, maka jalannya melompat-lompat. Mereka menatap jeep itu menghilang di tikungan di antara belantara di jalan kecil itu. Kau pulanglah ke Marpuyan Lias. Suman berkata, ya, saya akan pergi. Merdeka ah, merdeka ah. Lias kemudian bergegas kembali ke arah dari mana mereka tadi datang. Suman yang tinggal sendirian lalu menaikkan masyat mayat Belanda itu ke atas power wagon itu. Kemudian membersihkan bekas-bekas perkelahian di sana. Setelah itu dia menarik nafas panjang. Nah, kini tugasnya adalah membawa power itu sejauh mungkin dari jalan raya. Dia memandang sekeliling. Dia kenal sangat dengan daerah ini. Sebab dia juga adalah penduduk kampung Bulu Cina. Dahulu sebelum masuknya tentara Jepang, dia setiap pagi mengayuh sepeda dengan keranjang penuh ikan di boncengan belakang. Dia mengenal daerah ini seperti dia mengenal bahagian dari rumahnya. Ketika Jepang masuk, dia bergabung dengan Kapten Nurdin di Pekanbaru. Masuk anggota Fisabilillah dan berjuang melawan fasis Jepang. Kemudian kini berganti lawan dengan Belanda. Dia adalah bekas sopir ketika mula-mula Jepang masuk. Karena itu dengan mudah dia membawa power wagon itu. Dia mendaki terus. Membawa truk loreng-loreng dari Perang Dunia Kedua di Pasifik itu ke daerah yang bernama Kelok Petai. Di sini dia membelokkan truk itu ke dalam semak belukar. Dia tahu daerah ini tanahnya datar. Sebab hanya ditumbuhi oleh padang lalang. Truknya dijalankan terus. Tak ada jalan sama sekali. Dia masuk menyeruak semak belukar hutan ilalang setinggi rumah. Dengan terseok-seok dia meneruskan perjalanannya. Dan setelah setengah jam, akhirnya dia sampai ke sebuah sungai. Sungai ini tak begitu besar. Hanya selebar 3 meter dan dalamnya sekitar 2 atau 3 meter pula. Sungai ini merupakan bahagian hilir dari sungai kecil yang melintasi jalan di pendakian pasir putih tadi. Dan ke dalam sungai kecil di tengah belantara ilalang inilah dia membuangkan mayat-mayat Belanda itu. Dia tahu dengan persis, bahwa dari sini sungai tersebut tak lagi akan melintasi jalan raya atau jalan kecil. Sungai ini menuju tengah hutan belantara yang belum pernah dijejak kaki manusia. Dan puluhan kilometer dari tempatnya sekarang sungai ini akan bermuara di Batang Kampar. Yaitu jauh di hilir kampung yang bernama Langgam. Dan dengan demikian, bangkai Belanda ini takkan pernah bertemu dengan manusia. Sebab sebelum mencapai sungai Kampar, mayat ini mungkin telah hancur. Dimakan ikan dan cacing di sepanjang sungai dalam rimba tersebut. Atau kalaupun dia mencapai muara, maka mayat ini akan menjadi santapan buaya-buaya besar yang sarangnya memang di muara sungai ini di Batang Kampar sana. Nah, dengan mengusap peluh, akhirnya mayat-mayat dari jeep dan 12 mayat dari power itu masuk ke sungai. Kemudian dia meninggalkan truk itu tegak begitu saja di tepi sungai di bawah pohon yang sangat rimbun. Sepanjang jalan menuju keluar, dia membetulkan kembali letak rumput dan ilalang yang tadi dilindas truk itu. Setibanya di jalan, tugas itu juga dia laksanakan. Nah, kini selesailah bahagian tugasnya. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 138. Dia yakin, Belanda takkan pernah menemukan jejak lenyapnya ke-16 serdadunya ini. Dan dalam sejarah perjuangan menegakkan kemerdekaan di Riau, Belanda memang dibuat kalang kabut oleh lenyapnya secara misterius serdadu dengan persenjataan mereka itu. Dan sampai penyerahan kedaulatan secara penuh, misteri itu tetap lenyap tak berbekas. Suman kini menuju ke arah Bulu Cina. Menjelang menuruni hutan di tepi Batang Kampar, dia tiba di Kampung Kutik. Kampung kecil ini adalah persimpangan ke Pangkalan dan ke Bulu Cina. Ke Pangkalan jalan ke kiri dan Bulu Cina ke kanan. Penghulu kampung itu segera menemuinya ketika melihat dia datang.
Dan Suman lalu menceritakan apa yang telah mereka alami. Ya, baru sebentar ini kami melihat Bilal lewat. Nampaknya sangat terburu, hingga kami tak sempat bertanya. Kini tugas kita menghilangkan jejak jeep itu. Suman berkata, kau teruslah ke Bulu Cina, tentang jejak jeep ini serahkan pada kami di sini. Jangan khawatir, Suman jadi lega. Dia lalu melanjutkan perjalanan ke Bulu Cina. Dari desa Kutik itu dia harus melewati hutan belantara sejauh 2 kilometer. Baru kemudian tiba di kampung Bontu yang terletak di tepi Batang Kampar. Dari kampung ini dia dapat kabar bahwa Bilal sudah diantar menyeberang ke Bulu Cina bersama anak muda yang luka itu. Senjata ditinggalkan di sebuah rumah pejuang anggota Fisabilillah di Bontu tersebut. Dan dengan sampan, Suman diantar pula ke kampungnya. Ke Bulu Cina, tugas utama mereka semua, yaitu menyampaikan berita pada keluarga Parayap, bahwa dia selamat, kini bertambah tugas lain. Yaitu lari dari kejaran Belanda dan menyelamatkan nyawa si bungsu. Dan sepeninggalnya, penghulu kampung segera mengumpulkan penduduk yang jumlahnya hanya puluhan orang. Kepada mereka dia ceritakan perjuangan yang telah dilakukan pejuang-pejuang dari Bulu Cina dan perhentian Marpuyan itu. Dan dengan semangat perjuangan yang tebal, penduduk ini segera turun tangan. Menghilangkan jejak jeep yang tadi dibawa oleh Bilal. Mereka bekerja sepanjang siang, sore dan malam. Dan menjelang isya pekerjaan itu selesai. Mereka pulang dengan perasaan tenteram. Kesibukan tentara Belanda segera saja meningkat karena kehilangan sebuah power wagon dengan 16 tentaranya itu. Malam itu juga sepasukan tentara yang terdiri sebuah truk penuh dan 2 buah jeep bermitraliur mendatangi perhentian Marpuyan. Penduduk segera saja diinterogasi. Ditanya apakah mereka melihat jeep dan power wagon itu. Penduduk Marpuyan yang jumlahnya tak sampai 100 orang itu telah diatur oleh pemilik kedai yang juga adalah imam di kampung itu. Dan semua penduduk dengan suara pasti menjawab bahwa mereka memang melihat jeep dan power wagon itu. Jeep yang pertama setelah menurunkan gadis dan ibunya itu terus ke arah Taratak Buluh. Tak lama kemudian datang power wagon dengan selusin tentara di atasnya. Power wagon itu juga terus ke arah Taratak Buluh. Tentara Belanda itu meneruskan jalannya ke Taratak Buluh dalam usaha mencari jejak patroli yang tak kembali itu. Namun mereka dibuat kaget, sebab di Taratak Buluh, tak satupun orang yang pernah melihat kedua kendaraan itu muncul. Mereka lalu kembali lagi ke Simpang 3, yaitu ke pos penjagaan terjauh dari kota Pekanbaru. Mereka hanya berani bergerak malam dengan kekuatan besar. Dan malam itu hanya sampai di sana penyelidikan mereka. Mereka tak berani bergerak di malam hari lebih lanjut. Takut akan serangan para pejuang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 139. Mereka menanti hari siang untuk melanjutkan pencaharian. Dan begitu hari siang, pasukan segera ditambah dari Pekanbaru. Kini dengan 6 buah kendaraan yang terdiri dari 2 buah jeep bermitraliur, 2 buah kendaraan lapis baja, dan 2 buah power wagon yang semuanya berkekuatan 40 pasukan berpakaian loreng mulai bergerak meninggalkan Simpang 3. Tujuan mereka hanya satu, perhentian Marpuyan. Hari masih subuh, ketika kampung kecil itu sudah dikepung oleh tentara Belanda tersebut. Semua penduduk dikumpulkan di lapangan dekat sebuah sekolah. Anak-anak, lelaki perempuan, tua muda, tak ada yang tersisa satupun. Termasuk di dalamnya Lias yang kemarin bersama si bungsu menyikat Belanda di pendakian Pasir Putih itu. Mereka dikumpulkan di lapangan dengan dikurung oleh panser dan jeep bermitraliur yang dihadapkan pada mereka. Seorang KNIL segera maju. Kemudian mengajukan pertanyaan. Kalau kalian tak menjawab, maka kalian akan ditembak. KNIL itu menggertak. Tak ada yang menjawab, karena kanak-kanak malah mendekat panser dan jeep bersenjata berat. Mereka terheran-heran melihat kendaraan itu. Hei, kowe lihat jeep dan truk lewat di sini? Seorang KNIL bertanya pada seorang anak yang mendekati pansernya. Anak itu melihat dengan heran. Kowe lihat jeep lewat sini? Nanti kowe saya kasih bonbon. KNIL itu bertanya lagi dengan bujukan sambil mengambil gula-gula dari kantongnya. Lias yang pejuang itu hanya melihat dengan tenang dari kejauhan. Dia tak usah khawatir bahwa rahasia akan terbongkar dari mulut anak-anak itu. Soalnya bukan karena anak-anak itu seorang patriot. Tidak, tapi sebabnya adalah karena hal lain. Dan hal lain itu segera terbukti. Tak kala anak yang ditanya dan disodorkan gula-gula itu menghadap pada teman sebayanya di sampingnya tegak dan bertanya. Apa nye bohuok goang?
Apa kata monyet ini? Temannya segera menjawab, "Makasih Yowok, makasih Nyet." Kemudian membuka bungkusnya dan memakannya. Lalu pergi dari sana ke arah kumpulan orang banyak, tanpa mengacuhkan pertanyaan KNIL itu. Soalnya anak-anak di kampung itu seperti umumnya anak-anak di kampung lain di seluruh Indonesia, tak pandai berbahasa Indonesia. Bahasa mereka adalah bahasa kampung mereka sendiri. Saat itu belum berapa orang jumlah yang mengecap bangku sekolah. Dan yang tak berapa orang itu, semuanya adalah anak-anak yang berdiam di kota. Bukan di kampung. KNIL yang gula-gula diambil itu hanya bisa garuk-garuk kepala. Dan dari mereka, serta dari penduduk, tak ada keterangan yang diperdapat. Jawaban tetap seperti kemarin, yaitu kedua kendaraan itu menuju ke Teratak Bulu. Tak lama kemudian, 12 pencari jejak yang disebar kembali melapor pada mayor yang memimpin operasi pencaharian itu. Ke-12 orangnya melaporkan tak menemukan jejak apapun. Rupanya Lias dan penduduk Marpuyan telah bekerja dengan sempurna. Jejak kedua kendaraan itu memang berhasil dihapus seperti yang dikatakan si bungsu. Demikian sempurnanya, sehingga tentara Belanda yang dalam Perang Dunia Kedua yang baru lalu tugas khususnya adalah mencari jejak kini tak menemukan apa-apa. Lias yang menanti kembalinya pencari jejak itu dengan perasaan tenang jadi merasa lega tak kala dia lihat ke-12 pencari jejak itu melapor dengan perasaan kecewa. Akhirnya penduduk dibubarkan dengan ancaman-ancaman. Mayor yang memimpin itu adalah Mayor Antonius. Dalam Perang Dunia Kedua melawan Jepang di Pasifik, dia memimpin kompi gerak cepat bersama sepasukan tentara Amerika di Pulau Guam. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 140. Dan kali ini, firasat Mior itu mengatakan bahwa Jeep dan Power yang lenyap misterius itu pastilah melewati jalan kecil menuju Bulu Cina ini kemarin. Tapi dia merasa heran, kenapa pencari jejak yang tangguh itu tak menemukan apa-apa. Dia memerintahkan untuk menyelusuri jalan kecil itu terus ke pedalaman. 6 kendaraan yang siap perang itu segera merayap mengikuti jalan yang kemarin memang ditempuh si bungsu dan teman-temannya. Lias dan pejuang-pejuang lainnya menjadi tegang tak kala melihat bahwa Belanda itu meneruskan jalan ke Bulu Cina. "Bagaimana sekarang?" seorang pejuang bertanya pada Lias. "Kita hanya bisa berserah diri pada Tuhan," jawab Lias. "Kita bisa ke Bulu Cina lewat Teratak Bulu, tak mungkin lagi. Untuk ke sana dibutuhkan 1 jam pakai sepeda. Kemudian dengan sampan 6 jam ke Bulu Cina. Sedangkan mereka dalam waktu 1 jam sudah akan sampai." Suman berkata perlahan sambil menatap kendaraan itu lenyap di tikungan. "Bagaimana kalau ketahuan? Ada 2 kemungkinan. Pertama, semua kita mereka tembak dan Bulu Cina mereka gempur. Kedua, mereka kita cegat ketika kembali. Itu berarti bunuh diri. Kita tak punya kekuatan apa-apa. Di sini kita hanya ada 11 orang dengan 4 pucuk senjata api. Selebihnya hanya memakai kelewang, parang, pisau dan bambu runcing. Bagaimana putusan kita? Saya berharap mereka tak menemukan apa-apa. Semoga lewat banca limbat hujan turun malam tadi. Dan jejak terhapus sama sekali." Dan memang itulah yang terjadi. Malam tadi hujan meski tak lebat, tapi turun di bahagian hutan lewat rawa yang bernama Bancah Limbat sampai Kutik. Dan semuanya melenyapkan jejak kemarin. Belanda meneliti tiap jengkal yang mereka lewati dalam usahanya mencari jejak patroli yang lenyap itu. Tak lama kemudian mereka berhenti di sebuah sungai kecil yang melintasi jalan. Sungai itu jernih sekali airnya. Jernih dan sejuk dengan pasir putih di dasarnya. Mayor Antonius menyuruh berhenti jeep komandonya. Dia tegak di bangku, memandang dengan teropong ke pendakian di seberang sungai dangkal itu. Tak ada apa-apa yang mencurigakan. Dia turun, mencuci muka di sungai kecil yang sejuk itu. Meminum airnya yang juga terasa sejuk. Sementara dia mencuci muka dan minum itu, pasukannya siap di kedua sisi jalan dengan senjata siaga. "Kita kembali," perintahnya. Dan semua kendaraan itu, satu persatu berputar di sungai kecil tersebut. Daerah di bawah pendakian itu memang cukup lebar untuk berputar. Kendaraan berputar di sana sambil menambah air untuk kendaraan mereka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 141. Dan putusan mayor itu termasuk hal yang menyelamatkan penduduk kampung Kutik, Bulu Cina dan perhentian Marpuyan. Sebab,
Kalau saja mayor itu meneruskan langkahnya agak 20 meter lagi ke pertengahan pendakian dari sungai kecil di mana dia mencuci muka dan minum, maka dia pasti akan menemukan jejak pertempuran kemarin yang terkikis oleh hujan, dan tak terlenyapkan oleh penduduk Kutik. Jejak itu berupa lobang-lobang bekas terkaman peluru 12,7 yang dimuntahkan oleh Suman. Di pertengahan pendakian itu ada lebih dari selusin jejak peluru. Kemarin memang ditimbun baik oleh Suman maupun penduduk Kutik. Tapi hujan yang turun malam tadi membuat timbunan itu melorot ke dalam. Dan jejak itu justru muncul lagi. Tapi untunglah, Tuhan masih melindungi mereka semua. Dan sebelum petang datang, pasukan Belanda itu cepat-cepat menuju ke markas kembali. Mereka memang tak berani berada di daerah Republik itu di malam hari meski dengan kekuatan persenjataan yang tak tanggung-tanggung. Mereka hanya berani berpatroli di siang hari. Dan begitu malam akan turun mereka cepat-cepat menarik diri ke markas. Besoknya pencarian dilanjutkan lagi. Namun jejak yang mereka cari semakin lenyap. Dan akhirnya pencarian itu dihentikan sama sekali. Sebab setelah itu, Belanda disibukkan oleh peperangan-peperangan dengan tentara Indonesia. Di Bulu Cina, rumah-rumah kampung itu semuanya adalah rumah panggung dengan tiang-tiang tinggi. Kampung itu terletak di seberang Sungai Kampar, kalau datang dari arah Pekanbaru. Sungai itu senantiasa menghanyutkan airnya yang berwarna jernih ke hilir. Hanya ada sekitar 100 rumah di kampung itu. Memanjang di tepian Sungai Kampar dari barat ke timur. Di bagian tengah kampung ada sebuah masjid. Di bagian agak ke hulu ada pandam pekuburan kampung. Kampung dipenuhi oleh rumpun kelapa. Di bawah bayang-bayang daun kelapa ini rumah-rumah penduduk didirikan. Rumah dibuat tinggi dari tanah dengan dua maksud. Pertama menghindarkan banjir dari Sungai Kampar yang selalu datang melanda. Kedua menghindarkan diri dari serangan harimau yang sering mengganas di kampung itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 142. Mata pencaharian penduduk tak ada yang tetap. Itu bukan berarti di sana banyak sekali mata pencahariannya. Tidak, sumber kehidupan mereka hanya 3 hal. 1 karet, 2 ikan dan 3 berladang. Karet dan ikan merupakan mata pencaharian yang agak tetap. Sementara hasil ladang hanya cukup untuk keperluan anak beranak. Mereka masih menerapkan sistem berladang kaum nomaden. Hari ini berladang di suatu tempat yang subur. Kalau akan membuka ladang, terlebih dahulu harus menebas hutan belantara. Kemudian dibiarkan kering, lalu dibakar, dan setelah itu bekas bakar dibersihkan ala kadarnya. Kemudian langsung ditanami jagung dan padi. Selama proses ini tak kenal penggunaan cangkul atau alat-alat pertanian lainnya. Untuk menanam padi atau jagung lobang dibuat dengan menghujamkan tugak, yaitu sepotong kayu sebesar lengan yang diruncingkan ujungnya ke bawah dan dihentakkan ke tanah. Ke lobang itu benih jagung atau padi dimasukkan. Dan hanya proses waktu dan alam saja yang mereka tunggu selanjutnya untuk menumbuhkan, membesarkan dan membuat padi dan jagung itu panen. Tapi begitu panen sudah dipetik, maka ladang itu mereka tinggalkan. Tahun depan mereka merambah hutan yang lain pula untuk berladang. Begitu terus. Ini menyebabkan mereka tak pernah mempunyai ladang yang tetap. Tak pernah berladang di mana tumbuh tanaman keras. Mereka pindah terus dari satu hutan ke hutan lain untuk berladang meski ladang terdahulu tanahnya masih tetap subur untuk beberapa tahun lagi. Kebun karet mereka umumnya tak terurus. Ditumbuhi semak belukar dan dijalari rotan. Bahagian yang baik hanyalah sedikit di sekitar pohon yang akan ditakik saja. Tak heran kalau kebun karet yang mereka sebut dengan kebun para itu menjadi sarang harimau. Dan tak heran pula banyak penakik-penakik getah itu menjadi mangsa raja hutan tersebut. Mata pencaharian yang ketiga adalah ikan. Mereka menangkapi ikan di sepanjang batang kampar atau di 2 danau kecil yang terdapat di balik kampung itu. Karet dan ikan inilah mata pencaharian mereka yang agak memadai. Memadai dalam arti sekedar cukup untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Sebab baik memotong karet maupun menangkap ikan mereka lakukan secara tradisional. Bila hujan turun karet tak dapat ditakik, mereka menangkap ikan. Bila air besar dan hujan turun pula, di mana getah dan ikan tak dapat ditangkap, mereka hanya berdiam di rumah. Demikian kehidupan penduduk di kampung itu musim ke musim. Kampung itu merupakan salah satu dari sekian kampung di sekitarnya yang mempunyai struktur ganda. Maksudnya, dalam hal adat istiadat mereka berkiblat ke Minangkabau. Sebab dari sanalah nenek moyang mereka berasal. Karenanya di kampung itu dikenal juga dengan sistem suku dan gelar seperti jamaknya dikenal di Minangkabau.
Dan sistem keluarga yang dianut juga sistem ibu sebagaimana jamaknya di Minangkabau. Namun dalam segi pemerintahan, mereka tunduk ke Riau. Sebagaimana jamaknya di Minangkabau, di kampung ini pemuda-pemudanya juga belajar silat. Silat yang berkembang di sini adalah silat aliran Panian, yaitu silat yang berasal dari negeri Panian di Kabupaten 50 Kota dekat Lintau. Silat merupakan kebanggaan tua dan muda. Hari itu adalah hari Jumat, yaitu setiap Jumat di mana pedagang-pedagang bersampan dan berkapal kecil-kecil singgah dalam perjalanan mereka menuju Teratak Buluh di hulu dari Langgam di hilir. Penduduk kampung berdekatan seperti Bontu di seberang agak ke hilir, dan penduduk dari kampung Kutik di seberang agak ke darat sudah berdatangan. Hari sekitar jam 10 pagi ketika tiba-tiba dari hulu terlihat orang berlarian. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 143. Belanda, tentara Belanda datang, pekiknya. Suasana di tengah pasar itu mula-mula terbengong-benging saja. Tapi begitu tembakan pertama terdengar, suasana panik segera menjalar. Penduduk berlarian bertemperasan. Pedagang-pedagang berusaha menyelamatkan jualannya. Mereka berteriak meminta uang pada pembeli yang begitu panik menjalar segera saja angkat kaki. Lupa membayar barang yang telah dia ambil. Namun penduduk yang berlarian itu tak lama kemudian kembali lagi ke pasar darurat tersebut. Mereka dihalau ke sana oleh tentara Belanda yang rupanya telah mengepung kampung itu dari hulu dan dari hilir. Tentara yang datang tak berapa orang. Hanya 6 orang. Tapi 6 orang tentara Belanda dengan senjata lengkap memang sudah cukup membuat penduduk jadi terkencing-kencing. Ayo kumpul semua, bentakan terdengar dari mulut seorang letenan. Dan kembali serentetan tembakan dari stand menyalak. Anak-anak pada bertangisan, perempuan pada terpekik dan mereka digiring ke lapangan kecil di mana tadi seorang pedagang berjual obat. Kaum lelaki dan perempuan segera saja dipisahkan. Ada sekitar 30 orang lelaki yang terjaring. Mereka semua disuruh duduk berjongkok di tanah. Periksa, letenan itu memberi perintah. Dan 3 orang serdadu yang terdiri dari seorang sersan, seorang kopral dan seorang soldat segera menghampiri para lelaki yang duduk mencangkung itu. Bagaimana? Kita lawan mereka, si bungsu yang terdapat di antara para lelaki itu berbisik pada Bilal yang duduk di sebelahnya. Tunggu dulu, nampaknya mereka bukan mencari kita, Bilal menjawab. Dan karenanya si bungsu hanya diam menanti. Hari itu adalah bulan ketiga dia berada di kampung Bulu Cina ini semenjak peristiwa penyergapan di pendakian Pasir Putih itu. 3 peluru yang menghajar tubuhnya, ternyata tak cukup kuat untuk merenggut nyawanya. Atau katakanlah, bahwa Bilal telah menolong nyawanya dari renggutan maut. Lelaki itu melarikan tubuh si bungsu yang luka parah di Bulu Cina. Kemudian di kampung itu si bungsu ditolong dengan obat-obatan kampung. Lukanya diobat dengan berbagai ramuan. Di antaranya dengan bubuk yang dibuat dari kikisan tempurung kelapa. Pedih dan sakitnya bukan main. Namun Tuhan masih memanjangkan umurnya. Buktinya dia berangsur sembuh. Sementara itu senjata yang berhasil mereka rampas dari Belanda-Belanda di pendakian Pasir Putih telah dikirim ke Pekanbaru. Kepada anggota-anggota Fisabilillah dan tentara Indonesia. Dan di kampung ini hanya ada 2 pucuk bedil. Satu pada Bilal, yaitu sebuah stand, kemudian sebuah lagi pada Badu, yaitu sebuah jungle. Namun kini kedua bedil itu berada di rumah mereka. Dan kini Bilal, Badu dan si bungsu terperangkap di pasar Jumat tersebut. Dengan perasaan tegang mereka menanti ketiga serdadu Belanda itu menggeledah mereka. Satu demi satu mereka diperiksa. Diraba pinggang celana dan kantong-kantong mereka. Apa yang mereka cari? Si bungsu berbisik. Entahlah, jawab Bilal perlahan. Dan akhirnya penggeledahan itu selesai. Tak seorang pun nampaknya yang dicari oleh tentara Belanda tersebut. Si bungsu menarik nafas panjang. Ketiga serdadu yang memeriksa itu berjalan ke tempat letenat yang memimpin mereka. Melaporkan hasil pemeriksaan. Namun mata letenat itu menatap tepat-tepat pada Bilal. Bilal yang tahu bahwa dia sedang diperhatikan mencoba untuk tak acuh. Mencoba menatap ke bawah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 144. Si bungsu juga melihat kelainan tatapan mata letenan tersebut. Dan tiba-tiba saja letenan itu melangkah mendekati mereka. Dia kemari, si bungsu berbisik. Ya, mau apa dia? Balas Bilal sambil menoleh ke tempat lain acuh tak acuh. Padahal hatinya berdebar keras.
Apakah Bapak dia kenali? Bungsu bertanya. Saya tak tahu, jawab Bilal. Pembicaraan itu terhenti tak kala tiba-tiba saja tangan letenan itu menjambak rambut Bilal, menyentakkan ke atas sehingga kepalanya tertengadah. Hampir saja Bilal menghantam kerampang letenan itu dengan lutut karena berangnya. Tapi untung dia dapat menahan emosi. Dia sadar, kalau berbuat yang tidak-tidak, banyak penduduk yang akan jadi korban sia-sia. Dia menahan amarahnya sambil mengikuti sentakan pada rambutnya hingga dia berdiri. Mata letenan itu menatap wajahnya dengan teliti. Hei, bukankah ini orang yang lewat di Simpang 3 beberapa bulan yang lalu? Letenan itu berseru pada anak buahnya. Anak buahnya menatap pada si Bilal. Dan si Bilal segera ingat pada saat mereka diperiksa di penjagaan Simpang 3. Yaitu ketika dia dengan si Bungsu dan Suman. Di saat dimana dia diludahi oleh seorang tentara KNIL. Lelaki yang lain pada berkuak. Tentara Belanda ini sebenarnya datang ke Bulu Cina bukannya mencari Bilal atau si Bungsu. Peristiwa lenyapnya tentara Belanda dengan sebuah jeep dan sebuah power wagon 3 bulan yang lalu tak ada sangkut pautnya dengan kedatangan mereka kini. Mereka datang kemari dalam rangka memburu seorang pembunuh. Seorang lelaki pribumi telah membunuh seorang pedagang di Teratak Buluh. Pedagang itu orang asli Teratak Buluh yang terletak 3 jam bermotor tempel di hulu Teratak Buluh. Dan Belanda memburunya sampai kemari bukan tanpa alasan. Ada 2 alasan kenapa tentara Belanda memburu pembunuh yang menghiliri Sunagi Kampar itu. Pertama, pedagang yang dibunuh itu adalah mata-mata Belanda. Kedua, memang menegakkan hukum dengan baik meski di tanah jajahannya. Mereka menyangka bahwa pembunuh itu berada di pasar Jumat ini. Makanya mereka menghentikan motor tempel mereka di hulu. Kemudian dengan jalan kaki mengepung pasar Jumat ini. Tapi letenan yang memimpin pemburuan itu ternyata mengenali Bilal. Dan karena dia mengenal Bilal, dia segera ingat kembali akan lenyapnya teman-temannya 3 bulan yang lalu. Yaitu persis setelah lewatnya Bilal dengan kedua temannya di Simpang 3. Benar, dialah yang kita periksa dulu. Saya ingat benar, dia saya ludahi waktu dalam pos pemeriksaan. Kalau begitu dia punya hubungan dengan lenyapnya teman-teman kita 3 bulan yang lalu. Cari temannya yang lain, perintah letenan itu menggelegar. Si Bungsu kaget mendengar perintah itu. Dia ingin bertindak, namun tindakannya tinggal beberapa detik dari tindakan yang diambil oleh Bilal. Bilal yang pesilat itu, merupakan salah seorang pejuang dari pasukan Fisabilillah, segera menyadari bahwa bahaya yang hebat mengancam mereka bila dia tertangkap. Makanya begitu letenan itu memerintahkan untuk mencari temannya yang lain, yang tak lain dari si Bungsu dan Suman, Bilal segera bertindak. Saat letenan tersebut masih mencekal rambut di kepalanya. Dengan sebuah tendangan yang penuh kebencian, lututnya menghantam perut letenan itu. Letenan itu mendelik matanya menahan sakit. Cekalannya pada rambut Bilal lepas. Kedua tangannya segera saja memegang perut yang dimakan lutut pejuang itu. Dan Bilal tak berhenti sampai di sana, dia segera mencekik leher letenan itu dari belakang. Kemudian sebilah pisau yang dia simpan di balik pinggang celananya segera saja keluar dan ditekankannya kuat-kuat ke dada sebelah kiri si Belanda. Kubunuh anjing ini kalau kalian bergerak. Dia berteriak mengancam tentara Belanda yang lain. Yang semuanya masih tertegun kaget. Seorang sersan mayor coba mengokang bedil. Namun saat berikutnya dia terhenti bersamaan dengan pekik si letenan. Bilal rupanya memang tak sekedar menggertak. Begitu dia lihat sersan itu mengokang bedil, pisau beracunnya dia tekankan. Demikian kuatnya, hingga menembus baju loreng si letnan dan menembus dadanya. Meski pisau itu hanya menembus kira-kira sejari, tapi sakit dan kagetnya letenan itu bukan alang kepalang. Kejadian tiba-tiba jadi tegang. Semua pada terdiam. Bilal sendiri tak tahu apa lagi yang akan dia perbuat. Dan si Bungsu segera menangkap keraguan ini. Dia bangkit dan melangkah. Namun gerakannya justru melindungi seorang kopral dari tatapan mata Bilal. Kopral itu menyambar seorang anak perempuan berusia 10 tahun. Dan persis seperti yang diperbuat Bilal, kopral KNIL ini menodongkan bedilnya persis ke pelipis gadis kecil itu. Lepaskan letenan itu, atau anak ini saya hancurkan benaknya, kopral itu ganti menggertak. Bilal membalik dan baru saja akan balas bicara ketika tiba-tiba ibu anak tersebut memekik dan menghambur ke arah anaknya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 145. Biarkan dia, jangan dekati. Bilal coba mengingatkan perempuan itu.
Namun perempuan itu mana mau anaknya terancam bahaya. Sambil memekik dia terus memburu kopral itu. Jangan dekati ke sana Aa. Bilal berteriak lagi sementara tangannya tetap mengunci leher letenan itu. Tapi perempuan itu tak peduli. Dia memegang tangan anaknya. Dan kini dia saling tarik dengan kopral KNIL itu. Lepaskan anakku, pekiknya sambil menolong-nolong. Anjing Pigi kowe sana, kopral itu membentak. Dan suatu saat, kakinya terangkat. Sepatu larasnya yang berpaku menerjang perempuan tersebut. Perempuan itu tercampak. Dadanya kena hantam. Dia muntah darah. Dan tergolek diam di tanah. Keadaan kembali tegang. 4 serdadu Belanda yang lain tetap saja tak bisa berbuat apa-apa. Sebab mereka melihat betapa ujung pisau Bilal tetap saja menancap di dada komandan mereka. Ayolah lepaskan letenan, kopral KNIL itu membentak lagi. Namun Bilal segera dapat menguasai kekagetannya. Kau perintahkan semuanya melemparkan bedil letnan. Dia mendesis di pangkal telinga letenan itu. Dan ketika letnan itu masih berdiam diri, dia menekankan lagi ujung pisaunya. Perintahkan mereka melemparkan senjatanya. Namun tiba-tiba saja tanpa disengaja sedikitpun, mungkin karena gugup, senjata di tangan kopral yang mengancam gadis kecil itu meledak. Dan bencana tak dapat dihindarkan. Kepala gadis itu rengkah dan dia mati tanpa memekik sedikitpun. Semua jadi kaget. Semua seperti dipakukan ke tanah. Bilal lah yang pertama mengadakan reaksi. Anjing, kubunuh kalian, kubunuh. Dan dia memang membuktikan ucapannya. Dia memang tak main-main. Dia memang siap dengan segala kemungkinan. Dia memang kental hatinya, kental darah pejuangnya. Dia menekankan pisaunya hingga membenam seluruh ke dada letenan itu. Seluruhnya terbenam. Letenan itu memekik dan meronta-ronta mengelak dari renggutan maut. Namun pisau beracun itu sebenarnya sudah sejak tadi beraksi di tubuhnya. Pisau itu begitu ditekankan begitu menghujam ke jantungnya. Dan dengan mata mendelik, dia tercampak di tanah. Kembali semua orang jadi tertegun. Kaget dan ngeri. Tentara-tentara Belanda yang 5 orang itu juga ternganga. Tertegak kaget, tertegak ngeri. Namun hanya sebentar. Dan setelah itu maut pun menyeringai serta merenggut nyawa di sekitar pasar itu. Yang pertama bereaksi adalah Sergeant. Bedil di tangannya menyalak. Yang dia tuju adalah Bilal. Tapi pesilat itu sudah lebih dahulu Arif. Dia cepat bergulingan di tanah. Dia terhindar dari terkaman maut. Tapi orang yang berada di belakangnya, yaitu seorang lelaki petani, justru jadi korban. Lelaki itu terpekik dan terpental lalu roboh dan mati. Dan setelah itu tak lagi diketahui siapa-siapa yang terkena tembak. Sebab letusan telah membahana. Si bungsu hanya bisa bergerak menurut firasatnya saja. Tubuhnya bergulingan, dan begitu tegak, samurainya bekerja. Kopral yang menembak mati gadis kecil itu jadi korban pertama mata samurainya. Tangan kopral yang memegang bedil itu putus hingga lengan dekat bahu. Kemudian samurai si bungsu berkelabat lagi. Dan kaki Belanda itu putus. Cukup sekian. Si bungsu membiarkan Belanda itu memekik-mekik tanpa tangan kanan dan tanpa kaki kiri. Sebuah desingan dan rasa panas menyambar pelipisnya. Dia menjatuhkan diri, bergulingan ke kanan menurut arah peluru tadi datang. Kemudian sambil bangkit, samurainya bekerja. Sergeant yang tadi menembak, terkena makan mata samurainya. Perut Sergeant itu belah, dan tubuhnya menggelepar-gelepar lalu diam. Lalu mati, dan suasana tiba-tiba juga diam. Si bungsu menyisipkan samurainya, memandang keliling. Ke-6 serdadu Belanda itu telah tergeletak. 5 diantaranya mati. 2 orang mati di tangan si bungsu. Yang lain disudahi oleh Bilal dan 6 orang lelaki yang menyerang memakai pisau, parang dan golok. Tiba-tiba semua mata memandang pada tubuh kopral KNIL yang masih tergolek dan meraung-raung itu. Mereka beranjak dari tempat masing-masing, mendekati tubuh kopral itu, membuat lingkaran mengitarinya, dan tiba-tiba seorang lelaki menyeruak. Dia masuk ke tengah memangku mayat gadis kecil yang tadi ditembak si kopral. Dia adalah ayah gadis itu. Semua pada diam menatapnya. Dia tidak anggota Fisabilillah. Dia hanya seorang petani biasa. Tapi tadi dia telah ikut menghujamkan pisaunya ke dada 2 orang Belanda. Dan kini dia tegak dengan kaki terkangkang memangku mayat anaknya. Menatap pada tentara Belanda yang telah membunuh putrinya itu. KNIL itu tiba-tiba terdiam pula dari raung kesakitannya.
Dia menatap dengan mata terbuka lebar pada lelaki yang memangku gadis kecil itu. Dia segera mengenali gadis berambut hitam lebat itu. Gadis yang dia bunuh tadi. Mengapa kau bunuh dia? Lelaki itu bertanya. Suaranya perlahan. Aneh. Pertanyaan yang jujur dari seorang lelaki jujur dan bodoh. Lelaki kampung yang tak tahu menahu dengan peperangan atau politik. Mengapa kau bunuh anakku? Padahal dia tak pernah menyakitimu. Kami tak pernah menyakiti kalian. Kenapa kau bunuh anakku? Kau sakiti istriku. Suara lelaki itu terdengar serak. Dia tatap tentara KNIL itu tepat-tepat. Dan KNIL itu tiba-tiba seperti kehilangan seluruh rasa sakit di lengan dan di kakinya yang putus. Dia merasa heran, merasa takjub dan sekaligus juga merasa luluh atas pertanyaan yang lugu dan polos itu. Dan istri lelaki itu, yang tadi kena tendang berdiri di samping suaminya. Menangis melihat mayat anaknya. Dan tiba-tiba lelaki itu melangkah lewat di sisi KNIL itu, melangkah terus memangku anaknya. Ampunkan saya, Pak. KNIL itu bermohon. Sementara air mata penyesalan mengalir di pipinya. Namun lelaki itu seperti tak mendengar ucapannya. Dia melangkah terus bersama istrinya. Membawa mayat anaknya. Ampunkan saya, KNIL itu bermohon. Dia benar-benar merasa amat berdosa. Dan dia merasa tersiksa atas perlakuan lelaki pribumi yang tak mau membalas sakit hatinya. Kenapa lelaki itu hanya bertanya, kemudian pergi? Kenapa dia tak menikamnya saja? Dan akhirnya KNIL itu menangis terisak-isak. Bunuhlah saya, bunuhlah saya. Saya tak layak untuk diampuni. Bunuhlah saya, bunuhlah saya. Dia bermohon pada penduduk yang mengitarinya. Namun semua penduduk hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Kemudian satu demi satu mengurusi mayat teman-temannya yang mati kena tembakan tadi. Yang perempuan menangisi suaminya yang mati. Demikian pula kanak-kanak menangisi mayat ayahnya atau ibunya. Dalam perkelahian yang singkat itu, selain kelima tentara Belanda yang mati itu, ternyata ada 6 penduduk yang meninggal. 4 orang lelaki dewasa, seorang perempuan dan seorang anak-anak. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 146. Kemudian satu demi satu mayat-mayat itu mereka angkut ke rumah masing-masing. Dan kini di lapangan bekas pasar Jumat itu hanya ada 6 tubuh tentara Belanda. 5 diantaranya sudah jadi mayat, yang satu lagi menatap ke sekitarnya dengan perasaan tak menentu. Dia adalah tentara KNIL yang menembak anak ibu yang tangan dan kakinya dibabat si bungsu. Dia menoleh keliling. Dan matanya berpapasan dengan tatapan mata si bungsu. Dia menatap pada samurai di tangan anak muda itu. Tolonglah saya, bunuhlah saya, jangan biarkan saya menderita seperti ini, mohonnya. Si bungsu menatapnya dengan tenang. Dia teringat pada nasib seorang datuk penyamun yang nasibnya juga sama dengan KNIL ini. Yaitu ketika datuk itu bersama temannya datang ke penginapan kecil di Aurta Jungkang untuk membalas dendam padanya. Kemudian menista Mei Mei. Datuk itu dia babat kedua tangan dan kedua kakinya. Kemudian dia tinggalkan berguling mengerang dan memohon-mohon untuk dibunuh di lantai penginapan dan demikian pula lah yang dialami KNIL ini. Dia lebih suka mati daripada menanggung malu tak bertangan dan tak berkaki. Si bungsu sebenarnya memang ingin membunuh KNIL jahanam ini. Tapi dia ingin memberi pelajaran atas pembunuhan yang telah berkali-kali dilakukan si KNIL tersebut. Tolong bunuhlah saya. KNIL itu memohon lagi. Bukan urusan saya, orang kampung ini akan menentukan nasibmu. Engkau datang ke kampung ini membawa bedil, membunuh kanak-kanak, menembaki perempuan dan lelaki yang tak berdosa. Bukankah penduduk di kampung ini tak pernah menyakiti kalian? Kenapa hari ini kalian datang membunuhi mereka? KNIL itu tak bisa bicara. Sementara itu, pedagang-pedagang selesai mengumpulkan jualan yang terlambat di tepian batang kampar itu. Lalu tanpa bicara ba atau bu, mereka segera membuka tambatan sampan. Harap jangan terdengar oleh Belanda di Teratak Bulu atas peristiwa yang terjadi di sini. Katakan saja bahwa kalian tak pernah bertemu dengan Belanda di kampung ini. Bilal berseru dari tebing kepada pedagang-pedagang itu. Sebab kalau sempat saja peristiwa ini bocor, maka dia sudah bisa meramalkan bahwa akan ke kampung ini seluruh pasukan Belanda untuk membunuhi mereka. Para pedagang itu tak ada yang menyahut. Kalau ternyata peristiwa ini bocor, maka ingatlah, kami akan mencegat kalian bila hilir ke langgam. Dan kita akan bermusuhan sepanjang zaman. Bilal berseru lagi,
Sumpahnya ini membuat bulu tengkuk pedagang-pedagang yang akan berkayu itu pada merinding. Kalau penduduk kampung ini memang bermusuhan dengan mereka sepanjang zaman itu, berarti sepanjang zaman pula mereka tak dapat melayari sungai ini. Dan itu berarti mereka kehabisan mata pencaharian pula. Sebab satu-satunya tempat berjualan yang menghasilkan uang adalah ke Teratak Bulu. Dan bila dagangan di sana habis, mereka bisa jalan darat membeli dagangan baru ke Pekanbaru. Percayalah Bilal, dari kami takkan pernah terbuka rahasia ini. Kami bangga pada kalian yang telah berani melawan dan membunuhi penjajah. Pimpinan dari pedagang-pedagang itu berseru pula. Dan mereka lalu berkayu ke hulu satu demi satu. Ada 12 sampan dan tongkang pedagang itu. Bergerak seperti siput merangkak pada arus sungai Kampar ke arah hulu. Bilal menatap sampan itu bergerak. Setelah jauh, dia membalik. Menghadap pada Kopral KNIL yang masih terbaring itu. Sementara penduduk kampung yang lain, atas petunjuk Suman mengangkati mayat-mayat Belanda yang lain ke arah perkampungan. Bilal melangkah mendekati KNIL itu. Kami takkan membunuhmu. Kematian merupakan hal yang terlalu enak bagimu. Tapi engkau akan tetap mati kehabisan darah. Bilal mencabut pisau yang tadi dia tikamkan ke dada Letenan. Melemparkan hingga tertancap di sisi tubuh KNIL itu. Engkau boleh pilih, mati secara perlahan di sini, atau bunuh diri dengan pisau itu. Dan Bilal memberi isyarat pada si bungsu untuk meninggalkan tempat tersebut. Bungsu melangkah mengikuti Bilal ke arah mayat-mayat Belanda tadi diangkuti. Namun beberapa langkah mereka berjalan, KNIL tadi terdengar mengeluh. Mereka menoleh, dan melihat betapa pisau yang diberikan Bilal tadi telah menancap di dadanya. KNIL itu ternyata lebih suka bunuh diri daripada tetap dibiarkan terguling tak berdaya di sana. Dia lebih suka mempercepat kematiannya daripada harus menunggu maut merangkak secara perlahan menyakiti nyawa dan jasadnya. Dia memilih jalan singkat. Bilal berkata, bungsu hanya diam menatap. Bilal menyuruh 2 orang penduduk untuk mengangkat mayat KNIL itu. Bersihkan bekas-bekas darah di tanah. Dan Asir, kau biasa membawa motor tempel. Bawa motor tempel Belanda itu ke Danau Baru. Tenggelamkan di sana. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Hendrik.